Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Kali ini kita akan bahas kelas 4, tema 2, subtema 3, pembelajaran 6 ya anak-anak. Waduh, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya? Ayo berdiskusi. Kamu telah melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah melakukan percobaan tersebut? Diskusikan kembali cara berpasangan langkah-langkahnya. Tahukah kamu bahwa energi listrik juga dapat dihasilkan dari kentang? Berikut cara kerjanya. Bahan yang dibutuhkan: 1. Beberapa buah kentang, masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 2. Kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel kawat dari percobaan yang sebelumnya. 3. 1 buah bola lampu senter. 4. Penjepit buaya. 5. Seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Cara membuatnya: 1. Tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. 2. Hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Gambarlah langkah-langkah dalam melakukan percobaan sumber energi alternatif yang telah kamu buat. Ceritakan kepada teman satu kelompok gambar yang telah kamu buat. Lakukan percobaan bersama orang tuamu di rumah sesuai langkah-langkah dan gambar yang telah kamu buat. Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Ayo berdiskusi. Diskusikan secara berpasangan. Mengapa kita perlu menghemat energi alternatif? Apa manfaat energi bagi kehidupan? Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangunan dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Diskusikan pertanyaan berikut secara berpasangan berdasarkan teks di atas dan tuliskan jawabannya. 1. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? 2. Tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan. Jelaskan. 3. Mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. 4. Berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat
energi. 5. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Menjaga kesehatan tubuh juga merupakan salah satu kewajiban kita. Salah satu caranya dengan berolahraga. Ayo, berlatih kembali bermain tangkap bola. Ayo berlatih. Apakah kamu masih ingat cara bermain tangkap bola? Hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan tangkap bola. Semakin sering berlatih, tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Sebelumnya bermain, diskusikan kembali cara berpasangan, keterampilan apa saja yang diperlukan dalam permainan tangkap bola. Tuliskan hasil diskusimu. Sekarang saatnya kamu memainkan permainan tangkap bola. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan tentang keterampilan yang diperlukan dalam permainan tangkap bola tersebut. Setelah selesai bermain, diskusikan langkah-langkah kamu dalam melakukan permainan tersebut. 1. Hal-hal apa yang sudah kamu lakukan dengan baik. 2. Hal-hal apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik. 3. Apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Ayo renungkan. Setelah belajar selama 1 pekan, renungkanlah hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam 1 pekan ini. Apa manfaat pelajaran tersebut untuk dirimu, orang lain, dan lingkungan? Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kerjasama dengan orang tua. Lakukan percobaan sumber energi alternatif listrik menggunakan singkong atau kentang dengan orang tuamu di rumah. Tuliskan laporannya pada kolom berikut. Evaluasi. 1. Tuliskan 4 contoh energi alternatif dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk peta pikiran. 2. Mengapa kita memerlukan energi alternatif? 3. Apa hubungan antara hak dan kewajiban dengan pemanfaatan energi alternatif? Jelaskan. 4. Apa yang perlu diperhatikan ketika membuat teks petunjuk? Jelaskan. 5. Ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. A. 3/1/2, B. 2/3/4, C. 4/2/3, D. 5/4/5. 6. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. A. 3/4, B. 4/5, C. 1/10, D. 3/6. 7. Ubahlah pecahan persen berikut menjadi pecahan yang paling sederhana. A. 80%, B. 60%, C. 25%, D. 30%. 8. Pada bulan November, Lani menggunakan 3/4 dari uang belanjanya untuk berbelanja makanan, alat tulis, dan sisanya 2/8 ditabung. A. Berapa persen uang yang ditabung? Jelaskan. B. Berapa persen uang yang digunakan untuk membeli makanan dan alat tulis? Jelaskan. Aku cinta membaca. Cintailah membaca karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu rasakan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, dan karena apa yang kamu baca akan mengisi dirimu dengan ilmu, menambah jiwa dengan pengetahuan, dan membuka wawasan cakrawala benakmu seluas-luasnya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.